Inilah 7 nominasi wisudawan terbaik dan aktif organisasi. Those who never give up. Those are the most disciplined. Those who have big dream. And this is the best graduate. Ilham Fatoni, Dea Asri, Audrey Vivia, Veronica, Intan, Lutfi Triananda, siapakah yang akan menjadi fresh graduate? Sekali lagi tepuk tangan untuk teman-teman kita yang mendapat predikat sebagai Best Graduate dan Best Active Organization. Kepada wisudawan yang telah ditayangkan fotonya, disilahkan ke depan. Kepada Bapak Dr. Haji Nuryadi, Sarjana Sosial, Magister Manajemen, selaku Direktur Polindo Internasional dan Ketua STIE Pemuda, dimohon berkenan menyerahkan cindera mata. Sekali lagi untuk teman-teman wisudawan yang sudah dipanggil namanya, silahkan maju ke depan. Tepuk tangan yang meriah teman-teman untuk para wisudawan yang mendapatkan predikat Best Graduate and Best Active Organization.
untuk bisa sekaligus berfoto bersama. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman kita menjadi Best Graduate dan Best Active Organization. Semoga bermanfaat. Sambutan dan pembekalan oleh Direktur Polindo Internasional dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pemuda kepada Bapak Dr. Haji Nuryadi, Sarjana Sosial, Magister Manajemen, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua Yayasan Pelita Mulia Indonesia, yang terhormat Yayasan 16 Desember Samosir, yang terhormat Dinas Pendidikan atau yang mewakili, yang terhormat Dinas Tenaga Kerja atau yang mewakili, yang terhormat pimpinan perguruan tinggi lain, yang terhormat para mitra dunia usaha industri, yang terhormat para tamu undangan, yang terhormat orang tua wisudawan wisudawati, yang berbahagia wisudawan wisudawati. Sebelum saya melanjutkan, saya buka masker saya sebentar. Barangkali kalau mahasiswa sudah pada kenal sama saya, tapi kalau orang tua mungkin barangkali belum kenal. Saya buka sebentar ya. Biar kenal. Gitu ya. Oke, saya tutup lagi. Tidak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada tim fotografer Doni Fotografi, tim sound, saya tidak tahu namanya ya, tim SRTV yang hari ini meliput kegiatan pada pagi hari ini dan langsung insya Allah di online kan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, nikmat dan hidayahnya kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan kegiatan wisuda Polindo Internasional dan ST Pemuda dalam kondisi sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Wisuda kali ini berbeda dengan wisuda-wisuda yang sebelumnya karena ini dalam kondisi COVID-19. Dan hari ini kita ada luring maupun ada daring. Yang di rumah juga saya ucapkan selamat adik-adik sekalian bersama orang tua. Yang tidak bisa hadir di sini, selamat mengikuti wisuda melalui daring. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kami menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang telah meringankan langkah, meluangkan waktu untuk menghadiri acara yang sangat penting dan membahagiakan kita semua ini. Para wisudawan yang berbahagia karena telah menyelesaikan dan memenuhi
semua kegiatan akademik maupun administrasinya, sehingga saudara berhak menerima tanda lulus. Para orang tua, keluarga, sahabat tentu merasakan kebahagiaan yang sama karena telah menghantarkan putra-putri, keluarga dan sahabat tercintanya sampai tahap akhir pendidikan ini. Kami segenap sivitas Akademi ST Pemuda dan Polindo Internasional juga berbahagia karena telah menjadi bagian yang ikut serta berperan dalam pencapaian cita-cita tersebut. Para wisudawan yang berbahagia, wisuda hari ini, wisuda adalah hari yang sangat membahagiakan, mendebarkan, dan hari yang ditunggu-tunggu. Karena wisuda seringkali dianggap sebagai akhir dari sebuah proses kegiatan pendidikan, sehingga merasa lega dan bangga. Anggapan demikian tentunya tidak salah jika perasaan bangga dan lega tersebut sekedar untuk melepas lelah atau untuk menikmati kemenangan. Tetapi kiranya kita tidak boleh lupa bahwa wisuda juga merupakan awal dari sebuah proses dinamika yang mungkin jauh lebih berat, yaitu proses bermasyarakat. Hadirin sekalian yang kami hormati, saat ini Indonesia sudah memasuki era industri 4.0 dan era sosial 5.0 yang ditandai dengan serba digitalisasi dan otomatisasi yang berdampak pada berbagai sektor industri, serta semakin berkembang dari tingginya angka penggunaan media dan cara komunikasi masyarakat era ini. Berkembangnya era ini mengakibatkan banyak tenaga kerja yang tergantikan oleh mesin yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ditambah lagi pada tahun 2020 dunia dan Indonesia sedang mengalami krisis akibat COVID-19 atau Corona yang sampai saat ini belum menemukan solusi pasti. Efek dari menyebarnya virus ini adalah berdampak pada semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan bahkan isu kesehatan yang sangat darurat. Roda ekonomi terganggu karena banyak perusahaan yang tutup yang mengakibatkan banyaknya pegawai yang tidak digaji secara berkala. Parahnya yakni banyak pemutusan hubungan tenaga kerja. Namun di sisi lain, hal ini semakin mempercepat implementasi era 5.0. Berlakunya era sosial 5.0 terus menghadirkan berbagai macam komunikasi yang bersifat dinamis. Era ini juga menuntut kita untuk terus bergerak kreatif. Begitu juga dalam mendapatkan pekerjaan ataupun berwirausaha, kita juga menghadapi persaingan yang begitu ketat karena sesama penyedia jasa dan dagangan semua bersaing di ranah digital. Di era ini juga menawarkan banyak peluang untuk berwirausaha. Anda tidak harus memiliki kantor, karyawan, tidak harus memiliki produk sendiri. Tapi yang dibutuhkan adalah kemampuan mengelola sistem informasi yang relevan saat ini. Sebagai contoh, digital marketing, web design, sosial media, videografi, communication, accounting, dan business and finance, dan keterampilan-keterampilan yang lain yang terus terkait dengan digital. Maka dari itu, untuk merespon perubahan, ST Pemuda dan Polindo Internasional terus bersiap dengan mempersiapkan tenaga kerja yang handal serta terampil, khususnya untuk penguasaan teknologi terkini, dengan merancang sistem pendidikan yang tepat sebagai strategi menghadapi era digital saat ini maupun pada era mendatang. Sebagai tenaga atau sebagai lembaga education, training and job market dan social school of business merupakan paket lengkap yang dimiliki oleh Polindo Internasional dan ST Pemuda sebagai usaha membekali peserta didiknya, mahasiswanya, lulusannya dengan berbagai keterampilan dalam mempersiapkan untuk menghadapi persaingan yang ketat yang tidak hanya dari dalam negeri namun juga dari tenaga kerja asing. Lembaga juga berusaha menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, profesional dan kompeten, yang merupakan arah yang jelas bagi masa depan generasi Indonesia.
Lembaga juga menetapkan fokus pada program kerja dan wirausaha dengan mengembangkan 10 kompetensi yang akan menjadi modal utama dalam bekerja dan bermasyarakat, serta mengikuti sertifikasi nasional maupun internasional untuk memperkuat daya saing lulusan. ST Pemuda dan Polindo Internasional telah disiapkan dengan matang standar kurikulum nasional dan kurikulum khusus dari dunia usaha dan industri. Penguasaan knowledge, kompetensi, communication skill, attitude, etos kerja yang tinggi yang terbukti memegang peranan penting dalam meraih kesuksesan memasuki dunia kerja. Dalam kondisi krisis seperti ini, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ST Pemuda dan Polindo Internasional tetap eksis. Jumlah mahasiswa kami tidak menurun. Tahun ini kami malah mengalami suatu peningkatan. Kami juga dipercaya oleh dunia industri. Kepercayaan tersebut semakin tinggi, dipercaya oleh melaksanakan program kerjasama dengan 7 BPJS di Jawa Timur. Di Surabaya Raya dan Jawa Timur ada 7 BPJS yang BPJS Ketenagakerjaan yang telah bekerja sama dengan Polindo Internasional untuk melaksanakan vokasi Indonesia Bekerja. Lembaga juga dipercaya dari Kementerian Pendidikan Nasional melaksanakan program kecakapan kerja atau pendidikan kecakapan kerja, dan Polindo termasuk mendapatkan peserta terbanyak se-Indonesia. Selanjutnya, ST Pemuda juga dosen-dosennya mendapatkan hibah penelitian, dan beberapa bisnis-bisnis dari unit-unit bisnis ST Pemuda maupun Polindo itu juga tetap eksis walaupun dalam kondisi seperti ini. Dengan persaingan yang kian meningkat, maka perlulah kita terus memupuk semangat, jiwa struggle dan survive untuk menghadapi tantangan. Kita harus terus berbenah diri menjadi sumber daya manusia Indonesia yang handal, kreatif dan berkualitas global. Semoga kita bisa mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Wisudawan, wisudawati yang saya banggakan, yang kami banggakan, wisuda juga bermakna awal perjuangan baru di medan masyarakat. Setelah wisuda ini, hadirin sekalian, keluarga Anda di rumah menanti karya Anda. Masyarakat dan bangsa juga menanti hasil karya Anda. Apa karya Anda? Ingat, Anda telah lulus studi, karya Anda sangat ditunggu-tunggu. Maka setelah ini, hadirin sekalian, tidak boleh santai dan santai, ya, tidak boleh santai-santai lagi. Bagi Anda yang telah bekerja ataupun telah berwirausaha, saya ucapkan selamat bagi Anda yang telah bekerja maupun berwirausaha, maka itulah karya Anda. Bagi Anda yang belum bekerja atau terkena dampak COVID-19, maka Anda harus lebih struggle lagi, lebih semangat lagi. Ya. Lebih semangat dan lebih banyak action. Secara keilmuan, hadirin sekalian, Anda telah memiliki bekal yang lebih, bekal yang cukup untuk bersaing di dunia kerja. Selanjutnya tergantung dari adik-adik sekalian bagaimana Anda mengembangkan. Anda kembangkan lagi, Anda tingkatkan lagi. Kenapa? Karena dunia terus bergerak, dunia terus berubah. Tidak cukup sampai di sini. Artinya harus belajar lagi dan belajar lagi dan terus belajar lagi. Jangan berhenti sampai di sini pesan kami. Untuk itu kami juga sampaikan ini juga satu hal yang laporan dari Bursa Kerja, ya, Bursa Kerja Polindo Internasional atau Polindo Indonesia. Ini dalam kondisi seperti ini kami juga terima kasih karena dalam kondisi COVID-19 ini banyak pemutusan hubungan tenaga kerja, banyak PHK. Ternyata dari Polindo, dari ST Pemuda, berapa pencapaiannya yang telah bekerja sebelum lulus. Kami dapat laporan dari divisi Bursa Kerja, kalau sebelum-sebelumnya kita memang sampai 100% atau 98% sebelum lulus, karena ini kena dampak COVID-19, ini sangat terasa sekali dampaknya. Untuk tahun ini
pencapaian bursa kerja baru mencapai 78% yang telah bekerja. Kenapa kok baru 78% yang bekerja? Ini ada beberapa problem yang Pak Nur tolong disampaikan kepada hadirin sekalian. Yang pertama ini, siswa jarang merespon setiap informasi lowongan kerja yang telah di-share pada lowongan kerja atau bursa kerja. Itu sudah nge-share sesuai dengan jurusannya. Sudah ada lowongan di-share tapi tidak ada responnya lambat. Yang kedua, siswa jarang konsultasi dengan bursa kerja mengenai pekerjaan. Padahal bursa kerja sudah sering menyampaikan untuk berkonsultasi, bahkan sudah membuatkan grup khusus mahasiswa-siswa lulus ini yang mau kerja ini silakan ayo. Sudah diinformasikan seperti itu. Nomor 3, permintaan siswa yang ingin bekerja inginnya dekat rumahnya, sedangkan bursa kerja menginformasikan lowongan tentunya sesuai permintaan perusahaan. Jadi ini tidak nyambung akhirnya ya. Siswa pengennya aku pengen kerja dekat rumah saya saja Pak, kalau bisa tetangga saya saja gitu ya. Ya tidak begitu Pak Nur begitu ya. Artinya ya kalau bisa dekat rumah ya. Ya itu. Tapi ginilah adik sekalian, Allah kan merahasiakan 3 hal ya. Apa? Merahasiakan 3 hal. Rezeki, jodoh, dan maut. Kita tidak pernah tahu rezeki kita di mana. Kita tidak pernah tahu jodoh kita di mana, dan kita tidak pernah tahu maut kita kapan. Ya. Ini yang ingin saya sampaikan. Untuk itu setiap kesempatan, setiap peluang jangan disia-siakan, apalagi kondisi seperti ini. Sangat jarang lembaga yang benar-benar fokus membantu adik-adik sekalian. Ini akan interview dengan HRD, tiba-tiba di hari H mereka tidak hadir, mereka secara mendadak tidak hadir. Nah ini ada beberapa yang ini mendadak tidak, ini yang akhirnya lembaga kena nanti kasihan adik kelasnya, nanti lembaga di blacklist gara-gara yang seperti ini, karena dianggap lembaga tidak komitmen. Nomor 6, ada beberapa siswa yang tidak mau disalurkan kerja karena ingin fokus kemarin mengerjakan tugas ya. Ya, kemarin mengerjakan tugas, mudah-mudahan saat ini sudah selesai ya, segera nanti melapor ke bursa kerja. Prinsipnya bursa kerja akan terus membantu. Nomor 7, ada beberapa siswa yang memilih tidak mau dicarikan kerja karena pengen berwirausaha sendiri. Oh, enggak apa-apa, ini bagus. Enggak apa-apa. Mungkin yang sekarang ini kalau tadi ada 78% yang bekerja, 22% ya, mungkin mau berwirausaha semua, bagus itu ya. Saya akan support dan saya akan siap mendampingi adik-adik sekalian dalam berwirausaha. Namun kalau pengen bekerja, kami tetap akan membantu adik-adik sekalian melalui bursa kerja kami, ada konseling, ada magang, ada penyeluruhan kerja. Kami akan terus membantu adik-adik sekalian, kami terus bekerja sama dengan adik-adik sekalian. Namun usaha kami tentunya tidak akan membuahkan hasil apapun, ya, tidak akan membuahkan hasil apapun, hasil yang maksimal kalau tanpa kerjasama dari adik-adik sekalian. Karena kesuksesan adik-adik sekalian bukan di tangan kami, tapi di tangan adik-adik sekalian. Kenapa? Karena yang bisa merubah sukses tidaknya ya adik-adik sendiri, bukan saya, bukan lembaga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri bersabda tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum tersebut tidak akan mau merubah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma biqaumin. Mohon maaf kalau ada yang kesalahan. Artinya tadi Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum tersebut tidak mau berubah. Itu adik-adik sekalian. Untuk itu, ayo yang belum bekerja, ya, yang belum bekerja tadi segera. Kuncinya itu tadi adik-adik sekalian. Ingatlah adik-adik sekalian, kegagalan terbesar adalah apa? Low respon. Santai, masih lama, masih muda, nanti aja dulu nanti menunda ya, suka menunda, nanti aja. Itu kerugian terbesar, kita tidak bisa mengulang waktu lagi. Dan berikutnya apa? Kegagalan terbesar yaitu tidak adanya percaya diri.
Karena seseorang yang tidak memiliki percaya diri, maka semua potensi-potensi yang ada pada diri adik-adik sekalian, pada diri kita, tentunya tidak akan keluar. Orang lain tidak tahu apa potensi kita, karena kita tidak percaya diri. Yang dilihat adalah untuk bisa mengeluarkan semua potensi-potensi yang telah kita ajarkan selama ini di Polindo maupun di Istri Pemuda, dibutuhkan percaya diri, responsif, dan banyak action. Itu ya, insya Allah dengan demikian adik-adik sekalian akan cepat sukses. Karakter sukses adalah karakter yang disiplin, memanfaatkan setiap waktu, memanfaatkan setiap kesempatan, taat ibadah, taat kepada orang tua, yang selalu belajar dan memperkaya keterampilan baru, selalu dinamis, siap menerima perubahan, revolusioner, yaitu selalu berpikir kreatif, menyempurnakan pekerjaan, mencari solusi dengan cara baru sampai mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi tidak ada kata berhenti ya, terus saja. Artinya mereka yang sukses adalah mereka yang mau dan mampu untuk thinking out of the box. Jadi berpikir yang hebat, berpikir yang luar biasa. Ya. Jadi walaupun seorang akuntansi belajar yang lain, walaupun administrasi belajar yang lain boleh, tidak hanya belajar akuntansi aja. Ya, dibekali dengan berbagai macam keterampilan. Anak administrasi belajar desain grafis. Itu kan yang kita ajar selama ini. Banyak program-program yang kita share, kita kasihkan ke adik-adik sekalian yang secara gratis, yang adik-adik sekalian bisa ikutin. Itu bekal buat adik-adik sekalian untuk bisa bersaing di dunia kerja. Silahkan tambah keterampilannya, silahkan tambah apapun. Jadi tidak hanya memiliki satu kompetensi, tapi memiliki berbagai macam kompetensi. Itu yang akan memiliki keunggulan dibandingkan tempat yang lain. Kepada wisudawan dan wisudawati yang saya hormati, sukses adalah proses perjalanan panjang yang penuh ujian dan cobaan. Untuk itu kami berpesan, mari kita terus berpikir hebat, berpikir unggul, harus sabar, dan harus menikmati prosesnya dengan tersenyum ya. Jadilah kontributor sejati dengan suka bekerja dan berkarya nyata. Kerja adalah ibadah dengan niat tulus, ikhlas terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kerja adalah amanah, dengan totalitas target akan tercapai atau terlampaui dengan tuntas. Kerja adalah anugerah, syukuri kerja terasa nikmat. Cintailah lingkungan Anda, maka lingkungan akan mencintai Anda. Cintailah pekerjaan Anda, maka pekerjaan akan menyenangkan buat Anda. Maka akan menghasilkan karya yang unggul, dan Anda pun akan dapat diandalkan dimanapun Anda berkarir. Ingatlah keteladanan Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa saya contohkan Nabi? Karena Nabi besar Muhammad SAW, karena Nabi besar Muhammad SAW ini salah satu tokoh paling berpengaruh ya. Bagaimana Nabi itu, ini ada salah satu sahabat bertanya kepada Aisyah, "Hai Aisyah, bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad SAW itu? Bagaimana ibadahnya?" Aisyah lalu menjawab, Nabi besar Muhammad SAW itu kalau ibadah hampir tiap malam itu ibadah, dan lama sekali ibadahnya, sholatnya lama sekali, dan saya lihat itu sampai kakinya itu bengkak. Lama, suratnya panjang-panjang dan kakinya sampai bengkak. Lalu Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, kenapa? Kamu kan sudah dijamin masuk surga. Kamu kan sudah dijamin diampuni dosanya dan pasti masuk surga. Kenapa ibadah Anda seperti itu? Apa Anda takut tidak diampuni?" Lalu Nabi besar Muhammad SAW menjawab, "Justru itulah ya Aisyah, karena saya itu sudah dijamin masuk surga, karena saya sudah dijamin masuk surga, karena saya sudah diampuni semua dosa-dosa saya, maka saya itu bersyukur kepada Allah. Maka setiap malam saya bersyukur karena saya itu pasti diampuni dan saya pasti dimasukkan surga." Coba Anda lihat orang-orang itu yang tidak tahu tentang kebenaran ini, mereka itu, mereka kan tidak tahu. Jadi Nabi itu karena dijamin masuk surga, dia semakin bersyukur. Begitu ada yang memusuhinya, dia sayang. Kenapa dia sayang? Karena dia melihat, mungkin dia belum paham, dia belum tahu. Karena nama Nabi, ikhlas itu artinya apa?
Setiap ada kejahatan pasti ada kebaikan. Setiap kejahatan pasti ada kebaikan. Tidak tahu nanti kalau tidak bapaknya, ibunya, nanti mungkin keturunannya atau anaknya. Itu dia selalu lihat sisi positifnya. Dan tidak teledor. Setiap orang yang baik pun pasti ada kejelekannya, ada kejahatannya. Yang dia lihat ya Tuhan Yang Maha Esa. Dia bersyukur kepada Allah karena dia sudah dijamin masuk surga dan diampuni semua dosa-dosanya. Itu. Makanya ketemu dengan siapapun yang mau membunuh pun, menyakiti pun, yang ada hanya kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang. Dia ikhlas. Yang Maha Kuasa yang dia lihat. Itu adik-adik sekalian. Niatnya itu. Ibadahnya seperti. Jadi sudah dijamin masuk surga, maka apa? Ibadahnya kenceng ya kan seperti itu. Tiap malam. Lalu bagaimana dengan kita adik-adik sekalian? Bapak Ibu sekalian, kita manusia hamba Nabi besar Muhammad SAW ini apa? Kalau Nabi besar Muhammad SAW tadi dijamin masuk surga, dijamin diampuni dosanya, kita yaitu tergantung kamu. Kalau saya gimana Pak? Ya tergantung kamu Nur, tergantung kamu, tergantung kamu, tergantung persepsimu terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Allah Tuhan Yang Maha Esa tergantung persepsi kita, tergantung apa? Prasangka kita. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, aku Allah SWT bersabda, aku adalah sesuai prasangka hambaku. Aku sesuai prasangka hambaku. Adik-adik sekalian, kalau Anda pengen sukses, lah yang ada pikirannya sukses. Anda pengen bahagia, yang ada pikiran harus bahagia. Kalau Anda pengen kaya, yang ada pikiran harus kaya. Ini masalahnya, kebanyakan pengen sukses tapi kebanyakan ngeluh. Pengen sukses kebanyakan gerutu. Pengen sukses punya impian kadang naik turun, kadang ingat kadang tidak, yakin apa ya bisa ya, apa ya bisa ya, apa ya bisa. Tidak komitmen, padahal Allah sesuai prasangka hambanya. Inilah. Maka penting untuk itu kepada adik sekalian kita semua, mari kita selalu menjaga pikiran kita, perasaan kita. Katakan dalam diri adik sekalian, katakan dalam diri kita, saya sukses, saya luar biasa, saya hebat, saya mampu, saya orang yang bahagia, saya orang yang menyenangkan, saya orang yang membahagiakan, saya orang yang pandai bersyukur, saya orang yang taat. Saya bisa akan capai, saya akan bahagiakan orang tua saya akan bisa capai semua target-target itu selama saya bersama dengan Tuhan Yang Maha Esa, selama saya dibantu oleh Tuhan Yang Maha Esa, selama bersama dengan Tuhan, selama dengan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada yang tidak mungkin, karena Tuhan berkata, aku sesuai prasangka hambaku. Ini adik-adik.